kotake. Kurang piro? Kurang loro. Ini sih. Oh ya, masuk. Ya. Pak. Halo. Dari mana? Dari Malang. Oh, dengan Mas siapa? Dengan saya Fajri. Saya tertarik sama pengolahan limbah batu bata ringan ini. Secara pengolahan limbah batu bata ringan ini jarang ditemui. Saya juga pengen tanya-tanya tentang prosesnya gimana, inspirasinya dari mana, kisah-kisah di balik karya ini. Bata ringan ini ya? Iya, boleh. Makasih. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Oh, Tommy, saya panggil Mas aja, Mas Tommy. Mas Ya. Tommy. Kalau ini lagi proses apa ini, Pak? Oh, ini saya proses bikin garden dekorasi ini. Nah, istilahnya tadi saya nggak sengaja perjalanan ke sini pagi-pagi tadi nemu limbahnya, terus kok tiba-tiba dapat inspirasi sleeping tiger ini, harimau tidur. Nah, ini buat garden dekorasi sih ini nanti masih proses sih, ini belum tak finishing ya ini. Banyak sebenarnya saya display di galeri, monggo kalau mau ke sana Boleh. sama-sama tanya-tanya sambil kita duduk santai. Nanti Mas Fajri bisa ngobrol enak nanti di sana. Monggo ya, di sini kotor soalnya. Oh, Pak. Ya. Nah, jadi ini Mas Fajri ya, beberapa produk saya yang saya display. Banyak kan yang ada yang home decor, ada yang garden decor. Oh iya, monggo, silakan duduk. Ya. Terima kasih. Ya, sorry tempatnya kayak gini nih ya. Nah, nyamantai Mas. Ya, tadi nggak tersesat. Oh, enggak, Pak. Aman. Jadi gini, Pak. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan mengenai pengolahan limbah batu bata ringan ini. Boston Garden ini ya. Boston Garden, betul. Untuk awal mula berdirinya Boston Garden itu seperti apa? Saya memulainya itu 2010 Mas. Jadi ketika itu era-eranya saya mungkin tidak di bata ringan ya, pengolahan limbah kayu dulu. Setelah beberapa tahun, kalau mulai prosesnya istilahnya berawal dari iseng ya. Ketika menemukan limbah bata ringan tadi itu mulai tahun 2013 kalau nggak salah. Itu kok teksturnya kayak batu dan istilahnya pengolahannya atau maintenance-nya ya juga mudah. Jadi coba tak kulik-kulik, oh ternyata ini ya bisa menjadi sesuatu yang cuan kalau menurut orang-orang UMKM sini atau wirausaha itu bisa jadikan nilai ekonomis. Nah, itu coba terus trial error ya pasti ya namanya. Terus akhirnya ketemu misalnya resep yang pas untuk ini untuk jadikan produk yang istilahnya layak jual, istilahnya kayak gini. Nah, ini gomu-gomu ini istilahnya biasanya teman-teman yang suka One Piece sering ini ordernya ini best seller ini. Gomu ya. Jadi awalnya waduh kok gini gampang ada retakan atau apa, tapi lama-lama sudah menemukan resep yang istilahnya pasti yang pas Ya. gitu. Kenapa namanya Boston Garden? Kalau Boston Garden itu istilahnya plesetannya kan MSG ya, singkatannya ya. MSG itu micin ya, monosodium glutamat sebenarnya nama-nama istilahnya iseng ya. Tapi di balik situ mos itu kan lumut. Stone itu batu, garden itu taman. Jadi kayak istilahnya kita
berada di luar angkasa melihat bumi itu kayak batu yang berlumut. Jadi di dalamnya ada alam semesta yang misalnya ada kehidupan. Jadi dari nilai-nilai itu ya mungkin menjadikan sebuah inspiratif atau ide Moonstone Garden tadi yang berkaitan dengan tanaman. Ya, seperti ini Pak. Ya, teman. Karena fokusnya Moonstone Garden tadi yaitu garden dekorasi yang berbau taman dan tanaman. Awalnya kenapa tertarik sama bataringan? Tarik nama bataringan ya karena bahan batu. Di sini kan susah sekarang, nggak kayak dulu. Ya, yang mewakili tekstur dan nggak jauh-jauh dari batu ya kalau yang bisa didapatkan di area sekitar ya bataringan. Jadi bataringan ini wis cukup mewakili lah intinya itu. Tinggal nanti masalah finishing dan coloring aja yang menyesuaikan itu nanti mau pingin polos putih atau kayak batu gitu tinggal finishingnya aja kan. Dulu kepikiran nggak kalau limbah ini bisa jadi sesuatu yang bernilai? Berawal saya berkesenian atau jadi art worker atau pekerja kreatif, awalnya ya orang-orang sini ya hanya sebatas bikin aja. Tapi untuk masalah ini diminati atau enggak, pasti apapun yang kita bikin di kampung sini tuh hebatnya seperti itu. Jadi Kampung Rejoso ini apalagi di sini ya, apapun yang kita bikin pasti ada pembelinya, ada penikmatnya gitu. Jadi kita nggak mikir pasar sebenarnya. Sampai tiba-tiba ada customer dari luar negeri, dari Perancis dan Portugal ya, istilahnya alhamdulillah kita setiap bulan mereka repeat order juga kita bikin kirim ke Perancis, Portugal sampai luar negeri. Bikin itu dari kecil apa? Dari umur berapa? Oh, kalau masalah bikin atau kemampuan berkesenian saya mungkin dari lingkungan ya. Dari kecil lingkungan saya memang orang-orang kreatif. Ya, ketika itu ya akhirnya menular. Jadi soft skill-nya terbentuk mulai sejak dini. Ya, mulai ketertarikan dengan berwirausaha ya semenjak masuk kuliah itu. Untuk bahan limbahnya sendiri itu dapat dari mana? Kalau untuk bahannya Mas, biasanya kan dari limbah-limbah bongkaran bangunan biasanya ya. Tapi kalau untuk orderan banyak ya otomatis beli di toko bangunan. Oh ya, ini lagi kebetulan ada tetangga yang lagi bangun rumah dan limbahnya banyak, monggo nanti kita habis ini kita nyari-nyari di belakang ya. Tahu nggak dari potongan-potongan kayak gini. Oh, sisanya Pak? Ya, Konsumsi. kayak gini. Nah, seperti ini awalnya. Dulu menemukannya awalnya seperti ini. Terus diolah, coba di riset. Ayo kita coba proses buatnya. Ini namanya Ya, ini praktek katanya. Ini semuanya home decor atau garden decornya batu sini. Prakteknya seperti ini. Ini macam-macam. Itu natural, nanti lama-lama lumut ini. kalau ada tanamannya nih berapa kali siram? Kalau yang sukulen atau kaktus ini seminggu 2 kali, cukup 2 kali aja, nggak boleh banyak-banyak.
karena kan ini daunnya udah tebal ya, menyimpan airnya, bisa menyimpan air. Tanaman outdoor. Kalau prosesnya di mana, Pak? Untuk prosesnya biasanya saya di sini untuk bikin pola kasarnya dulu. Biasanya kalau yang habis dapat dari limbah, terus pola kasarnya dibentuk kasarannya di sini. Ya, untuk alatnya sih. Nah, untuk alatnya ini ada apa aja, Pak? Ini untuk pola kasarnya seperti ini, pakai puding ya kalau di sini ya, belati ya. Belati. Untuk detailingnya pakai ini. Untuk bentuk istilahnya menuju detailing pakai ini pahatan ini. Ini pemukulnya. Untuk awalnya biasanya pakai ini puding kalau saya ini puding belati. Belati. Untuk sesuai dengan yang kita inginkan ya, mau bikin apa, misalnya untuk menghilangkan kotoran nih, lapisan luarnya, biar teksturnya ini kelihatan, tekstur batunya ini keluar, pori-porinya. Nah, ini tahap apa nih, Pak? Ini detailing ini Mas, jadi proses yang selanjutnya sebelum finishing akhir lapisan ini detailingnya. Jadi saya menggunakan obeng min ya, apapun sih sebenarnya, banyak media ya, toolnya banyak, cuma yang sini yang mempermudahkan saya dalam segi kenyamanan ya obeng min. Kalau ada bisa juga pakai paku yang dipipihkan, pakai custom sendiri bisa, cuma saya lebih senang pakai obeng min istilahnya kan, untuk detailing yang paling dalam-dalam ini kan, ini juga mempengaruhi objek kan istilahnya, bentuknya juga. Dalam satu karya biasanya butuh waktu berapa lama? Kalau ini tadi mulai proses dari awal sebenarnya 1 jam selesai ya, cuma kan kadang 10 menit ya istirahat, terus dengerin lagu ya, istilahnya mengembalikan mood ya. Terus apalagi untuk detailing ini kan ya nggak harus cepat-cepat selesai, karena ini kan termasuk produk baru, jadi saya punya target diri setiap hari itu harus ada produk baru, karena ini saya baru bikin, jadi sedikit agak hati-hati. Tapi kalau sudah pernah bikin ya sehari saya bisa 5-8 biji ini ya, kayak gini yang untuk model yang sama, karena kan udah hafal gitu kan. Biasanya hasil karya Moonstone Garden itu dibuat jadi apa saja, Pak? Kalau Moonstone Garden kan kita fokus ke garden decoration ya, jadi bisa untuk mini pot, terus dikombin dengan ada tempat pensil, tapi intinya untuk media tanaman, misalnya untuk kaktus, sukulen gitu, misalnya untuk souvenir, gitu, macam-macam kayak gitu. Apa ada contohnya? Ada yang seperti yang ada saya display di galeri itu yang sebelah sana itu kan Moonstone Garden semua. Boleh dilihat, Pak? Oke, monggo, ayo. Seperti yang ada di sini, ini yang Moonstone Garden, ini yang ornamen aja. Ada media tanamannya, potnya, nanti tanamannya di sini. Yang ornamen, terus yang lain yang figuratif, seperti ini, ada kelindinya, nanti ada objeknya yang ini ya. Kalau boleh tahu ini catnya menggunakan apa? Cat pakai cat tembok ini, terus dilapisi cat gold ya, gold color itu, terus pakai semacam ada kelap-kelipnya gitu, Glitter. ya, glitter. Banyak sih, macam-macam. Ini juga yang mini ini. Kalau sebenarnya ini manfaatnya untuk orang yang nggak
punya lahan yang luas atau taman yang luas ya. Jadi bisa punya taman mini di jendela, di meja kantor atau di kafe atau manapun yang di sudut-sudut ruangan yang istilahnya biar ada kesan kehidupan gitu aja sih Pak. Lahan hijau. Pokoknya Moonstone Garden, mini garden lah. Nah, harapan Mas Tommy untuk Moonstone Garden ke depannya itu apa? Ya, pengennya berkembang, istilahnya ke ranah apa ya, kalau sementara kan ini di 3 negara, kalau bisa kan ya nambah negara lagi, jadi lebih seru lah menurut saya kan. Dari intinya jerih payah saya selama ini konsisten sampai bisa tembus ke luar negeri kan ya, misalnya suatu kebanggaan tersendiri ya. Sebenarnya kalau di sini di lokal sendiri kan kayak gini kan sebenarnya kurang diapresiasi. Sementara ini kan yang mengapresiasi orang-orang yang di luar itu kan, customer yang dari luar itu yang selalu repeat order terus. Apa yang membuat Mas Tommy terus berkarya dengan bahan bataringan ya, Apple ini ya, yang membuat saya terus konsisten adalah yaitu cuan ya, uangnya enak soalnya ya mungkin berawal dari iseng ya, yang tadi saya bilang iseng, ternyata sering posting, apalagi sekarang kan dipermudah ya istilahnya informasi ya, banyak aplikasi atau media sosial, akhirnya ya mempermudah saya untuk mempromosikan ini sampai di titik kita Moonstone Garden ini ketemu sama customer yang bisa mengapresiasi karya saya, terutama bule-bule itu ya. Uangnya enak soalnya ya. Menurut Mas Tommy, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi limbah? Untuk mengurangi limbah ya, nah ini juga masalah yang sangat sering terjadi atau lagi umum ya, karena bentuk minimnya kepedulian masyarakat tentang limbah ini, apalagi sampah ini kan. Ya menurut saya sih ya harus ada jiwa-jiwa itu yang misalnya satu, cinta kepada alamnya ya. Kalau orang cinta sama alamnya otomatis kan dia meminimalisir ya, misalnya untuk membuang sampah. Yang kedua misalnya mendaur ulang, nah recycle atau apa. Nanti kan harus ada semacam jiwa yang inovatif dan kreatif itu tadi. Jadi jadikan bentuk yang lebih mempunyai nilai ekonomi. Nah, setelah perjalanan panjang ini, hal apa paling berharga yang Mas Tommy dapatkan? Yang paling berharga adalah ya eksperimen tadi ya, misalnya pengalaman ya. Karena bentuk dari konsisten tadi, istilahnya kalau di istilah Jawa itu nandur bakal mundur ya. Ya, apa yang selama konsisten selama ini, yang saya tanam selama ini, ketika penuh perhatian dan perawatan yang saya intensif juga, misalnya kalau dibaratkan pohon itu akan berbuah. Nah ini buahnya sekarang. Jadi ketemu teman-teman baru, teman-teman mahasiswa, orang-orang yang baru. Jadi orang-orang yang memang benar-benar mengapresiasi dan tertarik terhadap apa yang saya kerjakan selama ini. Itu sih yang menurut saya yang paling senang. Ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat, terutama anak muda di zaman sekarang? Di zaman sekarang ya. Jadi di era atau peradaban yang serba cepat dan serba instan ini, apalagi kan kita dipermudah oleh sosial media atau apapun ya yang berbau instan, dan istilahnya harus serba saling membalap, terburu-buru atau apa. Nah kan masa-masa di mana itu perputaran ekonomi ya juga cepat, dan menurut saya sih semacam kayak jangan malas untuk berinovasi aja dan berkreasi, itu aja sih. Banyak potensi, banyak kesempatan di sekitar kita, itu yang bisa diangkat untuk menjadikan sebuah nilai yang ekonomis. Baik Mas Tommy, untuk hari ini sangat menginspiratif sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Oke Mas Fajri, sukses selalu ya. Amin, amin. Ya. Saya pamit dulu ya Mas. Oke, terima siap. kasih.
wabarakatuh.